Baik, Bapak Ibu, kita mulai dalam waktu mungkin kurang dari 1 jam. Saya akan menjelaskan secara singkat inti dari standar SNI ISO 21001 tahun 2018. Slide berikutnya. Nah, pemaparan saya bagi menjadi 4, yaitu pertama pendahuluan, kemudian konsep utama dari SNI ISO 21001 2018, ketiga persyaratan ISO atau SNI ISO 21118, dan ini adalah contoh keselarasan. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Widyo, saya berupaya untuk mencoba untuk menselaraskan terkait hal ini saya lakukan karena banyak pertanyaan dari teman-teman di perguruan tinggi lainnya, bagaimana menselaraskan antara SNI ISO 21001 ini dengan standar seperti SBME maupun kriteria dari BAN PT. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa dikembangkan lagi. Berikutnya. Nah, saya mulai dengan mengacu pada visi global UNESCO 2030 yang pertama, visinya adalah memastikan pendidikan yang berkualitas, yang inklusif, artinya layanan pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun, baik yang memiliki tubuh atau panca indera normal maupun yang memiliki keterbatasan, dan merata serta mempromosikan peluang pembelajaran seumur hidup. Jadi di sini diminta lembaga atau organisasi pendidikan itu juga membekali para lulusannya itu tidak hanya sebatas apa yang sudah dipelajari di kampus, tapi juga membekali mereka untuk terus-menerus melakukan pembelajaran seumur hidup. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggeser dari belajar untuk mengetahui dan melakukan ke belajar untuk menjadi sebagai profesional dan hidup bersama, interprofesional. Jadi tidak hanya cukup sebagai diri yang berprofesi, tapi juga berinteraksi dengan disiplin ilmu lainnya, interprofesional, dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh warga dunia. Nah, kemudian yang ketiga, semua hal itu dilakukan melalui sebuah pendidikan di mana peserta didiknya itu belajar tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Ini yang membentuk sebuah kompetensi. Nah, ini yang menjadi dasar nantinya ISO 21001 ini, bagaimana organisasi pendidikan itu mencetak lulusan yang kompeten, yang sesuai dengan pengambil manfaat lainnya, apakah dia dalam melakukan pendidikan berkelanjutan dengan studi lanjut, atau dia langsung bekerja ke pengguna lulusan. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi pendidikan itu dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan non formal. Nah, pendidikan formal itu terkait dengan pendidikan umum mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, standar ini juga ruang lingkupnya bisa diterapkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi dan berkembang sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi terhadap kehidupan dunia. Sedangkan pendidikan non formal itu diperoleh dari pusat-pusat pelatihan dan pendidikan atau pusat bimbingan. Ini dalam rangka mempersiapkan profesi pekerjaan untuk kebutuhan dan harapan pengembangan karir. Nah, selain itu yang tadi misinya UNESCO yaitu pembelajaran berkelanjutan itu diperoleh pada pendidikan informal. Jadi para lulusan bisa bekerja atau belajar melalui pekerjaannya, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga dan lain sebagainya dalam rangka untuk terus-menerus belajar seumur hidup. Nah, 3 hal ini yang sudah
mengakomodasi apa yang menjadi visi dan misi UNESCO 2030. Berikutnya. Nah, tapi kondisi organisasi pendidikan bisa dikatakan sangat terfragmentasi. Kalau kita lihat berdasarkan akreditasi dari BAN-PT itu bisa dipilah menjadi perguruan tinggi yang tidak terakreditasi, kemudian yang terakreditasi dengan kategori baik, kemudian meningkat sangat baik, dan sampai dengan unggul. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, namun di sisi lain mereka sadar bahwa kualitas itu merupakan faktor penting dalam penyampaian layanan pendidikan. Nah, dalam upaya mencapai kualitas ini, maka mau tidak mau organisasi itu harus memerlukan sebuah pendekatan. Nah, pendekatan yang sistematis dalam melakukan pengelolaan manajemen pendidikan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ISO ini salah satunya adalah mewujudkan dari pendidikan yang berkualitas. Jadi merupakan alat manajemen umum yang bisa digunakan oleh organisasi pendidikan di tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, dan sifatnya itu menantang semua organisasi pendidikan untuk menerapkan pendekatan kualitas yang sistematis melalui konsep, struktur, dan manajemen mutunya. Nah, yang kedua, memungkinkan organisasi pendidikan itu bisa menunjukkan kemampuan dalam memberikan pendidikan yang konsisten kepada peserta didik sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini peserta didik itu menuntut bahwa mereka dalam mengakses pendidikan di sebuah organisasi pendidikan itu tuntutannya adalah kompeten dalam melaksanakan tugas yang nanti akan dihadapi. Nah, bagaimana perguruan tinggi atau organisasi pendidikan ini bisa menyampaikan layanan seperti yang diinginkan oleh peserta didik maupun pengambil manfaat lainnya, misalkan user. Jadi pengguna lulusan juga menginginkan bahwa kualitas lulusan itu adalah kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan mereka di industri maupun di organisasi lainnya. Jadi di sini bukan masalah bagaimana dosen atau tenaga pendidik itu mengajar, tapi fokusnya adalah memberikan kompetensi pada peserta didik. Nah, ini yang menjadi produk dari organisasi pendidikan. Kemudian, jadi standar ini juga selaras dengan 9001, tapi berdiri sendiri. Bagi organisasi yang sudah menerapkan SNI ISO 9001 itu bisa migrasi langsung ke SNI ISO 21001. Nanti saya tunjukkan apa perbedaannya. Kemudian standar ini karena merupakan standar internasional terkait dengan kerangka manajemen untuk organisasi pendidikan, maka standar ini juga bisa diimplementasikan bersama dengan standar regional maupun nasional. Dan pengembang dari standar ini itu adalah ISO PC 288 yang bertugas melakukan harmonisasi manajemen mutu organisasi pendidikan dengan organisasi masyarakat lainnya. Berikutnya. Nah, ini potensi manfaat kalau organisasi Bapak Ibu menerapkan dari standar ini. Pertama, menyelaraskan dari visi, misi, kebijakan, tujuan, dan kegiatan. Kemudian bisa meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua orang. Kemudian pembelajarannya lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang tadi saya sampaikan bahwa peserta didik menuntut sebuah kompetensi. Kemudian proses dan alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, karena standar ini akan membimbing organisasi bagaimana melaksanakan manajemen di organisasi pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian sarana untuk menunjukkan komitmen terhadap praktek manajemen pendidikan yang efektif melalui komponen-komponen utama dari standar ini. Kemudian harmonisasi standar dengan standar regional, nasional maupun
lainnya dalam kerangka internasional. Jadi ini adalah potensi manfaat yang akan diperoleh bila organisasi ini menerapkan standar SNI ISO 21001 ini. Berikutnya. Nah, dalam mempelajari standar ini, hal utama yang harus dipahami adalah 5 konsep dari SNI ISO 21001. Jadi pertama adalah pemikiran berbasis resiko, ini fungsinya bersifat pencegahan. Apapun tujuan yang ditetapkan itu harus semaksimal mungkin tercapai. Kemudian yang kedua pendekatan proses dan siklus dalam pengelolaan manajemen organisasi pendidikan dengan melakukan plan do check act-nya dan prinsip-prinsip manajemen. Dan yang terakhir kalau organisasi itu ingin menerapkan standar-standar lainnya, bisa standar ini sudah mengakomodasi dalam strukturnya tingkat tinggi yang teksnya juga identik dengan standar internasional lainnya selain SNI ISO 21001 ini. Kita akan bahas satu persatu. Berikutnya. Nah, pemikiran berbasis resiko. Jadi konsep resiko di sini berkaitan dengan efek dari ketidakpastian. Efek ketidakpastian itu karena perkembangan dari teknologi, perubahan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mempengaruhi organisasi ini dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana organisasi itu mengelola dari ketidakpastian tersebut supaya apapun tujuan yang sudah ditetapkan itu harus bisa dicapai. Jadi satu, menjamin tujuan yang sudah ditetapkan dicapai. Yang kedua, efek ketidakpastian selain juga berdampak negatif, di mana kita harus mengontrol resiko dampak tersebut. Yang kedua juga membuka peluang, memberikan kesempatan peluang untuk efek-efek yang positif, yang mungkin sesuai dengan kemampuan organisasi untuk mendapatkannya. Nah, jadi yang resiko ini adalah tindakan pencegahan. Kalau misalkan tujuannya tidak tercapai, itu menjadi sebuah problem yang harus ditindaklanjuti. Kalau problemnya tidak bisa ditindaklanjuti, artinya banyak tujuan yang tidak tercapai, itu bisa menjadi krisis. Nah, kalau krisis ini berkelanjutan, bisa menjadi bencana bagi organisasi tersebut dalam penyampaian layanan pendidikannya. Berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan proses. Jadi standar ini mempertimbangkan bahwa semua proses yang dikelola itu harus memperhatikan dari inputnya dan output yang dikehendaki. Jadi input di sini itu bisa berarti persyaratan-persyaratan yang diberikan dalam menjalankan prosesnya. Kedua juga rencana-rencana terkait hasil yang dikehendaki. Nah, kemudian organisasi melakukan proses. Nah, selain proses itu juga organisasi harus memperhatikan interaksi antar prosesnya. Berarti organisasi harus memperhatikan sistem. Tidak cukup proses tapi juga sistem. Jadi proses yang berinteraksi tersebut harus dikelola dengan baik. Nah, proses di sini organisasi harus bisa memilah proses-proses yang memberi nilai tambah, kemudian yang tidak memberi nilai tambah harus bisa direduksi. Kemudian proses yang menyediakan kinerja efektif dan proses yang bisa melakukan atau peningkatan melalui data informasi dan siklus PDCA-nya. Jadi siklus PDCA-nya di sini adalah terkait dengan proses atau perbaikan berkelanjutan di dalam proses-prosesnya. Nah, kalau organisasi bisa menjalankan pendekatan proses dengan baik, maka hasilnya diharapkan konsisten dan dapat diprediksi serta memenuhi persyaratan dari peserta didik maupun pengguna manfaat lainnya. Seperti itu. Terus. Nah, kemudian siklus PDCA-nya. Jadi di dalam prosesnya organisasi harus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan siklus PDCA-nya. Di persyaratan ini dalam menjalankan PDCA-nya sudah diatur sedemikian rupa terbagi dalam persyaratan nomor 5 sampai dengan 10, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ditampilkan, dengan memperhatikan inputnya. Jadi inputnya di sini adalah terkait dengan pemahaman organisasi dan konteksnya, pemahaman kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, peserta harapan dari kebutuhan dan harapan dari peserta didik dan penerima manfaat lainnya, serta
menentukan ruang lingkup dari penerapan sistem manajemen ini. Nah, setelah itu masuk di dalam proses yang peran dari kepemimpinan yang tadi dikatakan bahwa perlu tidak hanya cukup sosialisasi, tapi juga sampai implementasi dan juga sampai kalau perlu pun sampai sertifikasi itu tidak lepas dari peran dari pemimpin, di mana komitmen dari pemimpin ini sangat diperlukan dalam penerapan sistem manajemen untuk organisasi pendidikan ini. Nah, kemudian diharapkan outputnya itu hasil penerapannya ada kepuasan di antara peserta didik maupun penerima manfaat lainnya terhadap produk dan layanan pendidikan yang disampaikan. Berikutnya. Nah, kemudian yang keempat, di dalam memahami persyaratan ini, sebaiknya Bapak Ibu mengenal terlebih dahulu terkait dengan 11 prinsip untuk SNI ISO 21001 ini. Prinsip nomor 1 sampai 7 itu sama dengan prinsip di SNI ISO 9001, cuma ada penekanan pada poin 1 itu lebih eksplisit, yaitu fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kemudian yang kedua, penambahan dalam kepemimpinan yang visioner. Nah, yang lainnya sama. Nah, yang membedakan dengan 9001 itu adalah prinsip terkait dengan tanggung jawab sosial, prinsip terkait dengan aksesibilitas dan pemerataan, perilaku etis dalam pendidikan, keamanan, dan perlindungan. Kemudian, slide berikutnya. Nah, prinsip-prinsip ini akan dijabarkan di dalam persyaratan. Misalkan prinsip terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, ini saya coba untuk mengidentifikasi persyaratan apa yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Mulai dari persyaratan poin 4.1 sampai dengan 10.3 peningkatan berkelanjutan. Kemudian terkait dengan aksesibilitas dan pemerataan. Nah, banyak dibahas pada persyaratan 5.1.3, 7.2.2, 8.1.3 yang semuanya itu membahas terkait dengan persyaratan tambahan untuk pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, ini yang membedakan dengan 9001 karena di 9001 tidak membahas terkait dengan hal ini. Kemudian yang terkait dengan perilaku etis dalam pendidikan itu dibahas di dalam 8.51 dan khususnya 851 yaitu pengendalian pengiriman produk dan layanan pendidikan tentang plagiarisme dan malpraktek. Karena kita adalah organisasi pendidikan sehingga perilaku-perilaku seperti itu harus dihindari. Nah, kemudian prinsip yang ke-11 ini yang membedakan juga dengan 9001 di 8.55 yaitu terkait dengan perlindungan transparansi data peserta didik. Bagaimana semua data peserta didik, data pribadi dan lainnya itu harus dilindungi dari penggunaan yang tidak diinginkan. Dan peserta didik juga harus bisa mengakses data-data tersebut sebagai sebuah transparansi. Berikutnya. Nah, ini yang nomor 5 terkait dengan level struktur level tinggi lampiran aneks SL. Jadi semua sistem manajemen standar sistem manajemen itu mengacu pada lampiran SL ini, yaitu mulai dari klausul nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu teksnya identik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan sistemnya menuju organisasi yang berkelanjutan, tidak cukup hanya menerapkan SNI ISO 21001 ini, tapi juga meningkatkan dengan mengadopsi ISO tentang lingkungan, misalkan ISO 14001. ISO terkait dengan K3, kesehatan keselamatan kerja, misalkan ISO 45001. Nah, semakin banyak standar sistem manajemen yang diadopsi, itu kalau tidak diatur dengan high level structure ini, itu akan menjadi sangat kompleks, terutama terkait dengan dokumentasinya. Nah, dengan ISO yang sudah menyusun menurut versi high level structure ini memudahkan organisasi untuk mengadopsi berbagai banyak standar, hanya penambahannya pada substansi dari masing standar yang
persyaratan umum yang saya warnai dengan kotak hitam itu hampir sama, semuanya ada. Tapi yang warna misalkan merah, kemudian biru, nah itu yang membedakan dengan standar-standar yang masing-masing, seperti itu. Jadi ini keuntungan ketika Bapak Ibu organisasi pendidikannya menerapkan integrated management system. Kemudian berikutnya. Nah, yang tadi disampaikan bahwa manfaat dari penerapan standar ini adalah adanya keselarasan antara visi dengan pencapaian misinya. Nah, yang harus dipahami di sini adalah setiap organisasi itu unik. Jadi satu organisasi dengan yang lainnya bisa saja memiliki budaya organisasi yang berbeda. Nah, budaya organisasi yang berbeda menjadi uniqueness-nya organisasi itu membingkai dari kebijakan, penetapan kebijakan sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. Kebijakan itu nanti yang akan memandu dalam pembuatan tujuan. Jadi tugas dari kepemimpinan adalah bagaimana dia bisa menetapkan kebijakan yang menjadi panduan dalam menentukan tujuan. Nah, kebijakan ini jadi mulai budaya organisasi yang biasanya kita kenal dengan tata nilai. Sistem tata nilai itu masuk dalam budaya organisasi itu bersama-sama dengan kebijakan dan tujuan itu dilaksanakan untuk pencapaian visinya. Nah, ini yang dinamakan sebagai strategi. Jadi elemen ini diartikulasikan menjadi sebuah strategi. Terus, nah di dalam mempelajari standar ini, sebelum masuk ke pembahasan lebih rinci, saya coba memberi sebuah kerangka untuk lebih memudahkan. Jadi tetap mengikuti input proses outputnya. Jadi inputnya itu adalah klausul nomor 4 terkait dengan memahami konteks organisasi. Kemudian masuk ke klausul nomor 5 itu terkait dengan kepemimpinan dan komitmen. Di sini tugasnya adalah menetapkan kebijakan, tujuan, dan target. Nah, ini yang dinamakan sebagai manajemen strategik. Nah, kemudian proses berikutnya adalah mengelola proses, baik proses utama maupun proses pendukungnya, dan mendesain proses-proses yang mungkin diperlukan dalam penyampaian layanan pendidikan. Nah, setelah itu disediakan sumber dayanya. Jadi ini adalah klausul pendukung nomor 7, yaitu bagaimana organisasi ini mengelola sumber daya, baik sumber daya tangible maupun intangible. Nah, kemudian sumber daya tersebut dibundling dan digunakan untuk implementasi pelaksanaan operasionalnya yang sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang dirancang. Hasilnya kemudian dicek, diukur, dan dilakukan analisis dan evaluasi. Kalau memang bagus, maka ditingkatkan. Kalau memang ada kekurangan, diperbaiki. Masuk ke klausul nomor 10. Dan ini kembali lagi ke klausul nomor 5 dengan masukan dari klausul nomor 4. Siklus ini dijalankan terus-menerus, maka diharapkan ada kepuasan dari stakeholder-nya. Nah, ini kira-kira gambaran dari apa yang ada di dalam standar SNI ISO 21001 ini. Sekarang kita coba bahas tiap klausulnya. Lanjut. Nah, tentang inputnya, yaitu membahas tentang konteks organisasi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah organisasi harus memahami dan konteksnya dalam hal ini harus bisa mengidentifikasi, menentukan isu-isu eksternal maupun internal yang mempengaruhi organisasi di dalam pencapaian tujuannya. Nah, isu-isu atau masalah-masalah eksternal itu bisa terkait dengan masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah perubahan teknologi yang begitu cepat yang bisa berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maupun masalah-masalah internal terkait dengan budaya organisasi, kemudian terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan kesejahteraan, dan lain sebagainya, itu pun harus dibahas karena itu bisa mempengaruhi kinerja organisasi.
Nah, dari masalah-masalah tadi itu organisasi bisa membuat sebuah program pengembangan yang biasanya tertuang di dalam rencana strategiknya dan rencana operasional tahunannya, dan di mana di situ ada kegiatan atau program-program sama anggaran yang diperlukan di dalam pelaksanaan program pengembangannya dalam mencapai tujuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, organisasi juga harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, yang fokus pada 3 hal utama, yaitu learner-nya atau peserta didiknya, kemudian pengambil manfaat lainnya itu seperti user maupun pemerintah, itu harus dibahas sejauh mana. Nah, kalau pemerintah tadi sudah disampaikan adalah kualitas dari lulusannya. Nah, bagaimana organisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder atau pihak berkepentingan dalam hal ini pemerintah. Kalau usernya menginginkan bahwa lulusan itu memiliki kompetensi untuk bisa lakukan atau melaksanakan pekerjaan di organisasi usernya. Kemudian yang peserta didik menginginkan dia memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diberikan oleh layanan pendidikan. Nah, 3 hal ini yang menjadi concern organisasi pendidikan untuk bisa memenuhi kebutuhan dan harapannya. Nah, di sini nanti akan menjadi produk. Ini adalah produk dari layanan pendidikan. Dalam menciptakan produk yang bermutu, maka juga harus menciptakan manajemen yang bermutu. Jadi 2 hal. Jadi di sini manajemen organisasinya harus bermutu, yang kedua produknya juga harus bermutu. Nah, produk nanti akan dibahas pada klausul nomor 8.